firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan menerima sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kiranya Bapak Ibu yang hari ini tetap setia mengikuti ibadah, kiranya Tuhan memberkati saudara dan menolong kehidupan saudara hari ini dan hari esok. Saudara, selamat hari Jumat Agung. Selamat memperingati akan kematian Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ ada satu makna bahwa Jumat Agung, kematian Yesus, ada satu makna, ada ketaatan sampai mati. Sekali lagi, ada ketaatan sampai mati. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kematian tanpa kelahiran. Jadi saudaraku, Yesus itu lahir di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dia lahir, dia mati, dan dia bangkit dari antara orang mati. Taat sampai mati. Alkitab berkata, Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, iman Kristen, iman orang yang menjadi pengikut Kristus, itu karena ada kematian Yesus, karena ada kayu salib yang ada di Bukit Golgota, di Bukit Kalvari. Disitulah Yesus lakukan misi yang dari Bapa di surga. Saudara, mengapa Yesus harus mati di dunia ini? Mengapa Yesus harus mati di dunia ini? Pertanyaannya saudaraku, ada banyak kematian yang tidak membawa faedah. Ada banyak kematian yang tidak membawa manfaat. Ada banyak kematian justru malah menjerumuskan kepada kebinasaan. Ada banyak kematian yang menjerumuskan kepada hukuman yang kekal. Bukan dia menolong orang lain, bukan karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang harus menjadi hak orang percaya di surga, tapi justru di situ dia meninggalkan masalah dalam kehidupannya, ya, meninggalkan cerita buruk dalam kehidupannya. Kenapa? Untuk meninggalkan hidup di dunia ini, dia sudah meninggalkan hutang. Untuk meninggalkan kehidupan di dunia dengan kematian, dia sudah mengorbankan orang lain. Ada banyak biaya yang dikeluarkan untuk mengurusi kematiannya. Sementara Yesus mengemban misi Bapa. Dia harus menjalani Via Dolorosa. Dia harus menjalani jalan salib itu sampai ke Bukit Kalvari, sampai dia digantung di kayu salib. Di sanalah dia mengalami kematian. Karena kematian itu karena dia menyerahkan nyawanya, bukan karena kecelakaan. Saudaraku, kematian Yesus berbeda dengan bom bunuh diri. Kematian Yesus berbeda dengan orang-orang yang mati karena kecelakaan, tapi karena kematian Yesus itu sudah ada tujuan dari mulanya. Mengapa Yesus harus mati di dunia ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mari kita merenungkan bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 30. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Catat baik-baik ya. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kematian Yesus bukan karena kecelakaan, tapi karena ia menyerahkan nyawanya sendiri. Ya. Tanpa ia serahkan, dia tidak akan mengalami kematian. Karena kematian yang harus dia lakukan di sini adalah misinya untuk menjadi korban penebusan bagi umat manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan kata telah selesai. Segala sesuatu telah selesai. Artinya misi Yesus selama 33,5 tahun, ya, ia hidup di bumi ini, di dunia ini. Di situ ia tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Ia telah menggenapi nubuat dari kitab suci, nubuat dari kitab Taurat, nubuat dari nabi-nabi perjanjian lama. Di situ dia katakan bahwa ia tahu bahwa ia menggenapi isi firman Tuhan, isi nubuatan para nabi. Dan ketika dia harus menjalani dan berjalan yang tanpa taman, murid-muridnya pun pada melarikan diri, murid-muridnya pun pada meninggalkan dia. Dia memikul salib menuju Bukit Kalvari, dan dia di sana menyerahkan dirinya dan menyerahkan nyawanya, dan matilah dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah selesai. Sudah selesai itu tetelestai. Sudah selesai, it is finished. Ya, artinya sudah mencapai garis finish. Ya, Yesus dalam melakukan tugasnya, misinya di bumi ini, sebagaimana ia harus mengerjakan apa yang diperintahkan. Bapa di surga berjalan finishing well. Dia selesai apa yang menjadi tugasnya, yaitu menjadi korban penebusan bagi umat manusia yang berdosa, sehingga siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, beroleh surga. Saudaraku, surga dalam Alkitab itu cuma satu. Surga dalam kekristenan itu cuma satu. Surga milik Yesus itu cuma satu. Jadi tidak ada surga yang lain kecuali surga punya Bapa di surga. Saudaraku, sudah selesai. Sudah komplit apa yang dikerjakan, sudah komplit. Saudaraku, dia menggenapi, Yesus menggenapi apa yang menjadi nubuat kitab suci. Semuanya sudah dikerjakannya. All is done. Ya, semuanya sudah dikerjakannya lunas. Sudah genap waktunya, segala sesuatu sudah selesai. Apa yang dikerjakan Yesus
Dia harus mati di kayu salib demi hidup saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mengingat akan kematian Yesus. Bahwa hari Jumat Agung ini peristiwa Yesus mencurahkan darahnya. Yesus mengorbankan hidupnya, ya, tubuh dan darahnya diserahkan. Saudaraku yang mengikuti live streaming di gereja, mari kita sama-sama menikmati perjamuan sebagai mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mengingat bahwa Yesus sudah mati bagi hidup saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita memandang salib, perhatikan baik-baik. Jumat Agung kita hari ini ibadah karena ada satu hal peristiwa Yesus yang sudah disalibkan. Dia digantung di kayu salib, dipakukan di sana. Dosa-dosa kita telah dipakukan di kayu salib. Dan hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara yang ada di rumah masing-masing, tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang bisa kau kerjakan di rumah, kerjakan saja. Bahwa perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, roti perjamuan kudus melambangkan tubuh Yesus. Saudaraku, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percaya bahwa hal ini mengingat akan kematian Kristus, tubuhnya telah diserahkan bagi hidup saudara dan saya. Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah menjadi korban penebusan dosa bagi saudara dan saya. Jika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara, katakan amin. Makan. Dan yang kedua, saudaraku, anggur melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib. Darah Yesus menyucikan hidupmu, darah Yesus menyucikan dosamu, darah Yesus sanggup mengampuni, membayar lunas segala dosamu dulu, sekarang dan selamanya. Bahkan yang belum engkau berbuat esok hari pun, darah Yesus yang tercurah cukup bagimu untuk pengampunan dosa. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah dengan iman dan percaya bahwa anggur perjamuan melambangkan darah Kristus. Dengan iman terimalah dan minumlah sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Minum. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perenungan kita hari ini, apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita percayai? Bahwa Yesus itulah satu-satunya penolong untuk saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus itu setia. Ibrani 10 ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh karena darah Kristus yang tercurah di kayu salib, kita berani menghadap tata Allah, kita berani beribadah langsung dengan menyebut ya Bapa, ya Aba. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Percaya saudaraku bahwa Yesus itu adalah pribadi yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya itu iya dan selalu terjadi, prokesnya selalu terjadi, akan terus tergenapi. Apa yang telah difirmankannya itu akan tergenapi dan akan terjadi. Saudaraku, apa yang dikatakan Yesus itu penuh dengan kuasa. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita mengenang kesetiaan Yesus, Dia setia sampai mati, sampai mati di kayu salib. Saudaraku, bukan setia itu mati bersama-sama. Jika kau mati, ku juga mati. Bukan seperti itu, saudaraku. Kematian Yesus membawa saudara mengalami kehidupan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, Yesus sebagai korban penebusan dosa. Galatia 3 ayat ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Saudaraku, tradisi Romawi, orang yang disalibkan itu adalah penjahat besar. Yang disalibkan di Bukit Tengkorak, di Bukit Golgota, di Bukit Kalvari, itu Bukit Golgota tempat ya penghukuman terakhir bagi para penjahat. Dikatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, karena yang digantung di kayu salib adalah orang-orang yang terkutuk melakukan kejahatan di
Zaman itu saudara yang dikasih Tuhan. Sementara Yesus disalibkan bukan karena dia salah. Yesus disalibkan karena dipersalahkan. Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Saudaraku, kayu salib tempat untuk menumpahkan segala belenggu dosa, sehingga ketika Yesus dipakukan di kayu salib dikatakan di situ ditiadakannya ya dakwaan, karena ada pembelaan, ada yang berkorban menggantikan kita di atas kayu salib sebagai orang yang disebut orang jahat. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus tidak berdosa. Siapa yang bisa menunjukkan dosa Yesus? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ahli-ahli agama, bahkan pengadilan Romawi tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus bersalah. Artinya Yesus adalah benar. Tapi karena korban penebusan, orang yang berdosa, seorang penjahat dibebaskan, dan Yesus yang harus disalibkan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bahkan dikatakan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus menjadi domba sembelihan, korban penebusan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. Apakah benar kita sekalian sesat? Apa yang menjadi fakta bahwa kita itu orang yang sesat dan tersesat? Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah orang sesat dan tersesat itu tidak bisa pulang ke rumahnya, ke asalnya? Karena tersesat, karena sesat, maka ia tidak bisa kembali jalan pulang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya Yesus satu-satunya yang bisa menuntut orang yang tersesat itu untuk kembali pulang kepada ciptaan semula, bersama-sama dengan Allah, tinggal bersama-sama dengan Allah, di mana surga yang kudus itu menjadi tempat yang indah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk membuat saudara dan saya hari ini bisa layak di hadapan Tuhan, karena harus ada yang dikorbankan. Apakah saudara sanggup menolong hidup saudara sendiri? Apakah saudara sanggup membersihkan kehidupan saudara sendiri? Seberapa baik saudara? Sekali lagi pertanyaan saya, seberapa baik saudara hidup hari ini? Seberapa baik saudara hidup hari kemarin? Bisakah saudara menghapuskan segala dosa dan salah saudara dalam kehidupan saudara untuk berani menghadap tata Allah? Bukankah tata Allah itu dalam suasana, dalam situasi dan kondisi yang steril dari dosa, kudus dan sempurna? Maka diperlukan korban penebusan dosa. Siapakah dia? Dia Yesus yang hari ini kita peringati dengan peristiwa Jumat Agung, dengan menikmati perjamuan Tuhan, bahwa roti melambangkan tubuh Kristus yang dibagikan untuk saudara dan saya, dan anggur sebagai darah Kristus yang tercurah untuk membersihkan, menyucikan, menghapuskan dosa saudara. Bahkan dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan yang terakhir, Yesus adalah
juru damai. Yesus itu pengantar antara kita dengan Bapa di surga. Apa yang membuat kita terpisah daripada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi? Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua memberitahu kepada kita, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar keluh kesah saudara. Tuhan sanggup mendengar penderitaan dan kesusahan saudara. Tangan Tuhan siap untuk menolong dan menopang saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Apakah kita orang baik hari ini? Sekali lagi, apakah kita orang baik hari ini? Sekali lagi, apakah kita orang baik hari ini? Sehingga kita boleh layak menyebut Bapa, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa menyebut nama Tuhan dengan secara langsung dan pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosa. Dosa itu satu-satunya ganjalan belenggu yang membuat hidup kita terpisah dari Allah, yang membuat doa-doa kita tidak bisa nyampe kepada Allah. Doa-doa kita yang membuat hidup kita tambah menderita karena tidak dihiraukan oleh Allah, karena dosa kita yang memisahkan jarak antara kita dengan Allah kita. Makanya kita perlu Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dosa membuat kita berseteru dengan Allah. Tidak mungkin kita bisa berdamai dengan Allah selama kita belum mengalami penebusan yang dilakukan oleh Allah sendiri melalui Yesus di kayu salib. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana dan ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Saudaraku, ada tabir yang memisahkan antara tempat maha kudus dengan umat pada zaman perjanjian lama. Hanya imam besar yang bisa masuk tempat ruang maha kudus, yang melanjutkan doa-doa mewakili doa-doa umat untuk disampaikan kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Tapi ketika Yesus menjadi korban penebusan dosa bagi umat manusia, di situ ketika Yesus dikatakan sudah selesai, dia menyerahkan nyawanya, dia mati, benar-benar mati. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara umat. Disitulah terbelah tabir, ya, bait Allah terbelah menjadi dua, sehingga tidak ada lagi pembatas antara umat yang percaya kepada Allah. Karena ada imam besar kita, Yesus telah mati. Imam besar itu harus mati sebagai korban pendamaian, bukan mengorbankan orang-orang lain yang harus menjadi pendamai. Perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Imam besar itu harus mati duluan supaya umat yang percaya kepada Allah bisa berhubungan langsung kepada Bapa. Selama imam besar itu masih hidup, sia-sia pengikut-pengikutnya, sia-sialah umat yang mengikutinya. Ketika imam besar itu disalibkan, dialah yang akan menjadi
juru damai, yang membuka tabir bait Allah, yang membawa umat manusia bisa menghadap tanpa Allah tanpa harus ada perantara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus menanggung sakit penyakit kita. Ketika dia disalibkan, dialah yang menanggung sakit penyakit saudara dan saya. Jika engkau hari ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, jika hari ini engkau sedang bergumul dengan tubuh saudara, jika hari ini saudara sedang bergumul dengan kesehatan saudara, datanglah kepada Yesus pada hari Jumat Agung ini, peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Datanglah dengan iman bahwa kematian Yesus sudah menanggung sakit penyakit saudara. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sementara Petrus berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang percaya katakan amin. Pertama, sakit penyakit berbicara tentang physically. Yang kedua, sakit penyakit berbicara masalah hubungan. Dan yang ketiga, sakit penyakit berbicara masalah kehidupan saudara. Jika engkau mau percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus sanggup menjadi juru damai dan mengangkat segala sakit penyakitmu, masalahmu, pergumulanmu. Jika engkau percaya dalam berkat nama Yesus, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan saudara kelepasan. Engkau yang selama ini tertuduh, engkau yang selama ini dihantui rasa bersalah, engkau yang selama ini merasa bahwa doa-doamu sepertinya tidak didengar oleh Allah. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, akui hidup saudara, akui keberadaan saudara, akui kesalahan dan dosa saudara di hadapan Tuhan, akui bahwa engkau bukanlah orang yang paling baik, akui bahwa engkau punya salah. Ia yang menjanjikannya itu setia. Jika kita mengaku dosa kepada Dia, kepada Allah kita dalam Yesus Kristus, Ia itu setia. Dalam berkat nama Yesus, saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Jika engkau percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib sebagai korban pendamaian buat saudara dan saya, jika engkau percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib, Dia yang sanggup mengangkat sakit penyakitmu, bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara yang percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib, Dia yang memulihkan hubunganmu dengan Allah Bapa di surga, sehingga hidup saudara mengalami damai sejahtera, sukacita, dan mengalami penuh limpah sukacita. Dalam berkat nama Yesus, saudara hari ini di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang kau alami hari ini Tuhan jamah dan angkat. Karena di kayu salib telah dipakukan segala dosa dan sakit penyakit itu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang percaya
dalam berkat nama Yesus masih ada harapan. Terimalah doa berkat di sepanjang hari ini dan di sepanjang minggu ini. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu. Berkat Tuhan diperintahkan mendatangi seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, supaya yang percaya katakan amin. Dalam berkat nama Yesus diberkati usahamu, pekerjaanmu, warungmu, apapun yang menjadi jerih lelamu, Tuhan sanggup memberkatinya. Dalam berkat nama, keberhasilan dan keberuntungan menjadi bagian saudara yang percaya. Katakan amin, amin. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya sekali lagi katakan amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Jumat dan menanti hari Minggu untuk peringatan Paskah, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Shalom.